主要让你知道什么真宿兵，你最好不是。叩见宗主，属下遵命。仙门丹脉最高炼丹术，就让大家清楚见识一下。师傅曾说，韩云，你可还记得具体时间？那是老奴在冰清。好看。徒儿现在有没有比刚才更好看的人？竟是我门下的弟子。必定有他的道理。亚尊记。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan mari kita lanjutkan Deo Pakboy di awal tahun nih guys. Yes, bener, awal tahun langsung dikasih video Tonghua si Deo Pakboy. Mantap dong. Nah, di part 242 episode 262 di Tian Cecun hari ini, kita semua bakal melihat prosesnya si Tanyan dalam memurnikan pil untuk melawan para tetua. Tetapi di sini si Shen Suping itu bakalan berusaha mencari tahu siapakah identitas asli gurunya. Wah, kok bisa tiba-tiba nih guys. Dan hasilnya dia menemukan sebuah fakta yang sungguh mengejutkan. Kira-kira apakah itu ya? So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, dimana kita semua sudah melihat Deo Pakboy tidak ingin bersaing dengan para murid, tetapi dia inginnya bersaing dengan para tetua. Bahkan dirinya menantang si Lui. Awalnya sempat dikecam oleh para tetua, tetapi si Lui ingin memanfaatkan kesempatan ini biar dia bisa mengalahkan Tanyan dan mengeksekusi dirinya di tempat dengan alasan sudah mempermalukan para tetua nih. Tanyan menerima tantangan tersebut dan kompetisi pemurnian pil pun resmi dimulai. Mereka disebar ke berbagai planet tepat di ruang dan waktu luar angkasa milik Sekte Huangfu. Disebar di sana supaya tidak bisa mengintip satu sama lain guys, dan bersaing dengan seru ya kan. Kira-kira pil apakah yang bakal Tanyan buat pada kompetisi ini? Pasti udah pada kepo nih. So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Sebenarnya di dalam kompetisi ini, mereka tuh tidak bisa saling mengintip teknik atau apa yang dimurnikan oleh peserta lain. Kecuali Ketua Tang sendirilah yang membukanya guys. Jadi harusnya kalau Tanyan menggunakan teddy dewanya, dia bakal aman-aman aja nih, mantap. Namun gak lama dari itu, Ketua Tan Tai pun muncul. Membuat semua orang terkejut dan auto memberi hormat. Tetapi dalam hatinya Ketua Tan Tai dia sempat berpikir, jikalau Shen Suping terbukti seorang mata-mata, maka dia tidak bakal segan-segan menunjukkan yang namanya hidup lebih buruk daripada kematian alias disiksa guys. 宗主要让你知道什么真宿兵，你最好不是。叩见宗主。 Sehingga kedatangan Ketua Tan Tai kali ini ingin membiarkan anaknya Xian melihat kemampuan pemurnian pil milik Tanyan yang sebenarnya sungguh hebat. Jadi nanti Ketua Tan Tai bakal meminta Ketua Tang Xingying membukakan penghalangnya Tanyan supaya bisa dia intip guys. Waduh, bahaya nih. Jadi ketahuan dong guys. Segera Ketua Tan Tai menghampiri Ketua Tang Xingying. Seperti biasa, hormat pun dipanjatkan. Ketua Tan Tai mengatakan dia ingin semua orang melihat bagaimana teknik pemurnian pil tertinggi yang harus disaksikan oleh semua orang. Ketua Tan mengerti maksudnya dan dia membuka semua penghalang termasuk miliknya Tanyan. Di sini Tanyan terlihat mengeluarkan api surgawi. 属下遵命。仙门丹脉最高炼丹术，就让大家清楚见识一下。 Jelas Suping merasakan aneh. Api surga tersebut adalah api yang dia berikan kepada sang guru tepat bulan lalu. Titipan dari tetua Te. Tapi kok bisa ada di tangannya Tanyan coba? Dari situlah Suping curiga kalau si Tanyan jangan-jangan adalah gurunya nih.
Soalnya sang guru pernah mengatakan, ketika kompetisi ketiga sekte kuno, sang guru mengatakan akan ada murid yang memenangkan kompetisi itu. 莫非他就是 Dan 我师父？ Tanyun lah yang memenangkannya guys. Dan sekarang juga Tanyun mengikuti kompetisi pemurnian pil. Wah, ini namanya guruku adalah muridku, muridku adalah guruku. Hahaha. 我心仪这么久， Membuat si Suping galau setengah mati guys. 他替我参加长老的丹术比试。师父曾说， Dia pun pergi menghampiri tetua Qin Feng. Membuat tetua Qin Feng bingung. Lagi ada kompetisi di gerbang peri, tapi kok Suping gak ikut ya? Suping langsung bertanya kepada intinya, gimana caranya sang guru bisa tahu dirinya dipenjara di gerbang peri tepat 6 tahun yang lalu. Nah, tetua Qin Feng bakalan cepu nih guys, menceritakan semuanya. Seingat dia, hanya waktu itu memalsukan kematiannya. Dan guru Suping datang menghampiri peti matinya Tanyun. Di sana dia bertemu dengan tetua Qin Feng dan tetua Qin Feng memberitahukan Suping sendiri penjara. Ini masih aman nih. Suping pun melanjutkan pertanyaannya tepat 6 tahun lalu di kebun obat Lingshan, bertepatan ketika Suping sedang bersama gurunya. Apakah Tanyun ada di kebun obat? Jawabannya tidak ada. Padahal sudah dicari-cari dimanapun oleh tetua Qin Feng, tidak ada hasilnya. Tidak menemukan si Tanyun. Nah, sehingga Suping waktu itu, sang guru memberikannya teknik ilahi bintang dewa. 师父正在 Tapi waktu 跟 itu 进 juga si 还想着 Tanyun 我病 tidak berada di kebun obat Lingshan. Tentu aneh ya kan? Lebih anehnya lagi, di hari itu juga, tetua Qin Feng bertemu dengan Tanyun di tempatnya Suping. Itu bertepatan dengan saat Suping pergi meninggalkan sang guru guys. Wah, jadi si Tanyun sehabis menyamar jadi sang guru dan berpisah dengan Suping, dia itu langsung berubah kembali ke model Tanyun yang asli dan bertemu tetua Qin Feng. Itu membuat Suping semakin yakin ada yang aneh. 虚实四 Tetua Qin Feng sempat mengira kalau Tanyun sudah berbuat hal yang menyinggung Suping. Tentu saja tidak. Malah Tanyun sangat baik kepadanya. Suping teringat akan sang guru yang sangat baik kepada dia. 你可还记得具体时间？那是老奴在冰清， 谭云他很好，没有做对不起。 好看。 徒儿现在有没有比刚才更好看？ Dan akhirnya dia pun pamit pergi dari sana. Tetapi sebelum pergi, Suping tidak ingin apa yang mereka omongkan hari ini ketahuan oleh si Tanyun. 因为我 Dan dia pun pergi guys. 我先回去了。 Di tengah jalan, Suping menangis terseduh-seduh. Tidak pernah menyangka, guru yang dicintai setengah mati ternyata adalah muridnya sendiri. Dan muridnya sudah memiliki tunangan pula. Wadidaw. Terungkap sudah identitas aslinya sang Tanyun alias gurunya sendiri. 那人竟是我门下的弟子。 Sementara itu, Tanyun yang sedang sibuk berlatih tentu membuat semua orang bingung. 反而趁 Dia digosipkan oleh para murid padahal sudah berani menantang para tetua untuk bersaing. Bukannya memurnikan pil, malah sibuk latihan si Tanyun nih. Hahaha. Ya juga ya. Kenapa malah latihan Lord kita guys? Suping yang baru muncul, dia melihat sosok Tanyun dan hanya bisa menghela nafas. Di satu sisi dia cukup kesal melihat orang-orang yang terus menggosipkan jelek Tanyun. Karena kan si Suping sudah menganggap Tanyun sebagai gurunya nih. Di satu sisi Suping juga yakin pasti ada alasan tersembunyi kenapa gurunya melakukan hal demikian. 必定有他的道理。既然他是我师父， Sementara itu, Dewa Pakboy kita sibuk menggunakan api Hongmeng guys. Mantap. Ternyata si Tanyun sibuk membuat api Hongmengnya menerobos. Dan sekarang hasilnya itu berhasil. Menerobos ke tingkat 4 tahap menengah. Dengan begini, bakal semakin mudah bagi dia memurnikan bahan-bahan obat langka yang sudah disiapkan. Segera Tanyun kumpulkan kekuatannya lagi. Proses pun dimulai.
membuat para tetua dan para penonton penasaran akan apa yang bakal dilakukan oleh bocah satu ini lagi. Ya Zun Qi, Orang di luar masih terus mengatai Tan Yun yang bakalan kalah. Bukannya memurnikan pil, malah sibuk latih diri dia. Bahkan ketua Tang khawatir Tan Yun bisa saja dieksekusi karena dia kalah dalam taruhan nanti. Buktinya sampai sekarang si Tan Yun masih belum memurnikan pil sama sekali, padahal waktunya sudah berlangsung lama. Sementara di dalam dirinya Tan Yun, sepertinya dia sudah mau menerobos ke ranah selanjutnya. Hanya mengecek ranah kedua peliharaannya, jadi dia memiliki tujuan ingin memanfaatkan kesempatan ini dalam memperkuat Tato dan si kera iblis. Nah, di sini hanya sudah memiliki target. Kapankah waktu untuk memurnikan pil? Diperkirakan sekitar 3 tahun 1 bulan lagi, guys. By the way, kalian mesti tahu, di ruang dan waktu planet ini, waktu berjalan lebih cepat. Jadi kompetisinya berlangsung selama 10 tahun di dalam, itu sama saja dengan 1 bulan di luar, guys. Seperti itu. So, maka dari itu, kita lihat gimana Kat hanya mengejutkan semua orang di episode selanjutnya nih. Oke, langsung saja jadi, guys. Di part 242 episode 264, kita semua bakal melihat Tan Yun akhirnya memulai proses pemurnian pil. Tungku pil khususnya dikeluarkan. Ketua Tang menyaksikan prosesnya, mengira Tan Yun ingin membuat pil tingkat jiwa. Tetapi masalahnya, waktunya sudah tidak cukup. Pasti Tan Yun tidak bakal keburu nih. Tidak bakal berhasil dalam waktu yang sesempit ini. Sementara Ketua Tan Tai memastikan, kalau sampai Kong Sun Yang Chun adalah pengkhianat sekte mereka, maka dia gak bakal segan-segan membantainya. Bahkan sekalipun Tan Yun kalah dari si Lui, dia juga tidak bakal membiarkan Tan Yun dieksekusi. Wah, backupannya seorang ketua sekte nih, guys. Aman sudahlah. Kita tunggu lagi di part 243 NTZZ episode 265 Nitian Cecun yang bakal rilis lagi di Jumat malam ya. Satu hal lebih pasti, yes, hanya di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.